Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang keberadaannya diakui oleh Sabda Tuhan dalam Kitab Suci sebagai gereja yang didirikan Yesus atas batu karang Petrus. Dan gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang pemimpinnya sesuai dengan Sabda Tuhan dalam Kitab Suci, di mana Petrus diangkat sebagai batu karang dasar iman kita. Pengakuan Petrus sebagai pemimpin gereja bukan hanya karena dia diakui sebagai batu karang gereja. Petrus juga pemimpin yang sesuai dengan Kitab Suci sebagai Perdana Menteri Kerajaan Allah yang diangkat Yesus Sang Raja. Dan gereja dipercaya sebagai kerajaan Allah di dunia, sehingga Petrus sebagai pemimpin gereja sekalian Perdana Menteri Kerajaan Allah menambah daftar pengakuan Sabda Tuhan akan kebenaran gereja Katolik. Ini membedakan gereja Katolik dengan gereja-gereja lain yang tidak memiliki dasar pengakuan dari Sabda Tuhan. Jika kita mau mendasarkan iman pada Sabda Tuhan dan mencari gereja yang berdasarkan Sabda Tuhan, maka hanya gereja Katoliklah yang diakui Alkitab. Hanya gereja Katoliklah yang merupakan gereja yang Alkitabiah. Gereja Katolik didirikan Yesus, bukan didirikan manusia seperti gereja-gereja lain yang didirikan manusia. Gereja Katolik didirikan karena pendirinya mau mendirikan kerajaan Allah di atas bumi. Sedangkan gereja lain didirikan atas motivasi pendirinya. Gereja Katolik memiliki pemimpin yang adalah batu karang dasar iman dan Perdana Menteri Kerajaan yang Alkitabiah dan tidak dimiliki gereja lain. Perdana Menteri Kerajaan Allah. Kita sekarang membahas tentang Paus sebagai pengganti Petrus, Perdana Menteri Kerajaan Allah. Sebagai seorang yang beriman pada Yesus, kita percaya Yesus adalah raja dari keturunan Daud. Jika Yesus adalah raja dari keturunan Daud, berarti ciri-ciri kerajaan Yehuda ada dalam kerajaan Allah. Salah satu ciri kerajaan Yehuda yang adalah kerajaan keturunan Daud dalam Perjanjian Lama diceritakan kerajaan ini memiliki perdana menteri, pembantu raja, yang diberikan kunci rumah Daud untuk mengurus pemerintahan. Memang dalam satu kerajaan terkadang raja atau ratu menjadi pemimpin negara sekaligus pemimpin pemerintahan. Tapi ada kerajaan dalam bentuk pemerintahan monarki konstitusional, di mana raja hanya bertindak sebagai kepala negara saja, dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri sebuah kerajaan yang terkenal adalah Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Sedangkan di Indonesia, kita memiliki Gajah Mada yang sangat terkenal, yang adalah Perdana Menteri atau disebut Mahapati Kerajaan Majapahit. Gajah Mada sangat berjasa membuat kerajaan Majapahit ke masa kejayaan. Perdana Menteri adalah pemimpin dari menteri-menteri yang bantu raja mengurus pemerintahan. Dalam Perjanjian Lama, kita mengenal tokoh yang sangat terkenal di Mesir, yaitu Yusuf, yang diangkat Firaun jadi Perdana Menteri di Mesir. Menjadi orang kedua sesudah Firaun yang mengurus pemerintahan. Karena Yusuf menjadi Perdana Menteri, maka Mesir tetap makmur saat dunia alami kekeringan. Dan Perjanjian Lama juga menceritakan kalau ada kerajaan Yehuda memiliki Perdana Menteri yang menjadi pembantu raja yang mengurus pemerintahan. Diceritakan dalam Yesaya bab 22 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini
kepada Shebna yang mengurus istana. Di sini dikatakan kepala istana bernama Shebna dan dia yang mengurus istana. Jadi, yang mengurus kepala istana dan mengurus istana bukanlah raja, yang saat itu adalah Raja Hizkia yang bertahta saat itu. Tapi, kepala istana yang dimaksud adalah Perdana Menteri, pengurus kerajaan Yehuda, yang saat itu adalah Shebna. Yesaya 22 menulis kalau Tuhan murka pada Shebna dan menggantikan kedudukannya sebagai kepala istana kepada Eliakim. Ini jadi bukti kerajaan keturunan Daud di mana Yesus meneruskan kerajaan ini dan menjadikan gereja Katolik adalah kerajaannya di dunia. Ternyata salah satu ciri-ciri kerajaan ini memiliki Perdana Menteri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share video ini, dan subscribe channel ini. Dan hidupkan lonceng jika ingin mendapat pemberitahuan video selanjutnya ya. Catholic Credo Channel. Dalam kitab suci kita tahu adanya jabatan Perdana Menteri, dan Perdana Menteri itu dimiliki kerajaan Yehuda di mana Yesus meneruskan kerajaan ini. Yesaya bab 22 ayat 20 sampai ayat 22 dikatakan, "Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya." Kita lihat di sini ada simbol-simbol otoritas kerajaan diberikan kepada kepala istana ini. Dan kuasa yang diberikan ini bukan pada raja, tapi pada pembantu raja yang dinamakan kepala istana. Diberikan jabatan jubah, kedudukan, dan kunci rumah Daud. Kepala istana yang sebelumnya diberikan kepada Shebna, tapi Tuhan murka kepada Shebna dan Tuhan berikan kepada Eliakim. Jadi, Yesaya bab 22 ini Tuhan menjelaskan kalau kerajaan dari keturunan Daud memiliki kepala istana pemegang kunci rumah Daud. Dan seperti kita tahu, Yesus menjadi raja karena padanya diberikan tahta Daud leluhurnya. Lukas bab 1 ayat 32 sampai ayat 33, Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kitab Wahyu juga katakan Yesus adalah raja dari keturunan Daud. Wahyu bab 5 ayat 5, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Singa adalah simbol dari raja, sehingga jelas sekali Yesus meneruskan kerajaan Yehuda. Dan karena Yesus adalah Raja Yehuda, sehingga saat Yesus mendirikan gereja dan mengangkat Petrus sebagai batu karang, Yesus berikan kuasa yang pernah diberikan kepada kepala istana kerajaan Yehuda kepada Petrus.
Kita lihat di Matius bab 16 ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Perkataan Yesus ini mengingatkan kita akan Shebna dan Elyakim. Yesaya bab 22 ayat 15 dan seterusnya terbentang di balik perkataan Yesus kepada Petrus ini. Seakan-akan Yesus mengulang isi Yesaya bab 22 ini, di mana otoritas kerajaan yang diterima kepala istana kerajaan Yehuda diberikan juga kepada Petrus. Ada kata-kata kunci kerajaan, juga kata-kata membuka, menutup, mengikat, melepas kembali diucapkan. Kembali melihat Yesaya bab 22 ayat 15 dan seterusnya, menjadikan kita menangkap perkataan Yesus tentang kunci kerajaan dan kuasa membuka, menutup, mengikat, melepaskan yang diberikan kepada Petrus itu adalah kuasa untuk menjadi kepala istana kerajaan Allah atau perdana menterinya Tuhan di dunia. Adapun tugas mengikat melepaskan juga diberikan kepada para murid-murid yang lain, seperti tertulis dalam Matius bab 18 ayat 18. Mereka, murid-murid yang lain juga menerima kuasa mengikat melepaskan, tapi mereka tidak diberikan kunci, karena para murid yang lain hanyalah menteri-menteri. Sama seperti menteri-menteri sebuah pemerintahan juga diberi kuasa untuk mengurus. Tapi keputusan akhir ada kepada kepala menteri-menteri, yaitu Perdana Menteri. Karena itu Perdana Menteri diberikan kunci. Demikian juga kunci kerajaan surga hanya diberikan kepada Petrus dan diteruskan oleh penerusnya para paus. Demikian juga para murid Tuhan yang lainnya dan penerus mereka para uskup. Mereka diberi kuasa untuk mengurus, tapi keputusan akhir ada pada paus. Adapun kuasa mengikat melepaskan itu adalah tugas mengajar, mengontrol, mengawasi ajaran iman dan moral. Demikian juga untuk mengampuni dosa atau untuk menyatakan dosa orang tetap ada, kuasa untuk memberikan sakramen-sakramen, kuasa untuk memimpin atau mengatur, kuasa untuk mendefinisikan ajaran Yesus. Kuasa ini Yesus berikan karena Yesus tidak selamanya ada secara fisik di dunia ini. Jadi Petrus dan penerusnya mendapat kuasa untuk memimpin iman di dunia karena kawanan orang percaya memerlukan pemimpin iman secara fisik di dunia. Kerajaan Allah di dunia, yaitu gereja, membutuhkan perdana menteri untuk memimpin. Karena harus ada patokan iman dan moral yang pasti. Jika tidak demikian, maka kebenaran menjadi sesuatu yang relatif, sehingga tiap orang dapat klaim kalau pemahamannya atau ajarannya atau tafsirannya yang paling benar. Dan semua akan merasa diri yang benar dan akhirnya terjadi perpecahan, terjadi pemahaman iman dan doktrin yang berbeda. Masing-masing berdiri sendiri dan akan memisahkan diri dari kesatuan iman, dan ini sangat tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan dirikan gereja dan adakan pemimpin iman agar iman pada Yesus memiliki kesatuan. Tuhan menghendaki kerajaannya di dunia tetap bersatu, dan Paus sebagai Perdana Menteri Kerajaan, pemimpin gereja yang satu dan universal atau Katolik. Paus sebagai kepala istana yang diberikan kuasa memimpin kerajaan Allah di dunia, bukan berarti kedudukan Yesus sebagai pemimpin iman telah diambil alih oleh Petrus. Sama seperti Perdana Menteri yang lainnya, keberadaan mereka tidak menghilangkan kedudukan raja sebagai pemimpin.
Perdana Menteri mendapat tugas memimpin untuk hal-hal yang diserahi raja untuk ditangani. Sama seperti Yusuf tidak menghilangkan kedudukan Firaun. Demikian juga Sebna dan Eliakim tidak menghilangkan kedudukan Raja Hizkia. Demikian juga Petrus dan para paus. Mereka adalah pemimpin kerajaan Allah di dunia, dan keberadaan mereka tetap berada di bawah kuasa Kristus Raja. Petrus dan penerusnya, para paus, tidak akan lebih tinggi dari Yesus sang pemberi wewenang. Petrus dan penerusnya, para paus, hanyalah menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan sebagai hamba Tuhan. Karena Yesus memiliki Petrus yang adalah batu karang dan Perdana Menteri yang diteruskan para paus, sehingga gereja Katolik tetap terpelihara, tetap bersatu, tetap memberitakan kebesaran kasih Tuhan, tetap memuliakan Tuhan dari terbit matahari hingga terbenam, tetap menjadi gereja yang mewartakan Yesus adalah Tuhan hingga Dia datang kembali. Inilah yang membedakan gereja Katolik dengan gereja-gereja yang lain. Jika kita mau mendasarkan atas kitab suci, apakah gerejamu berdiri disetujui sabda Tuhan? Siapa yang mendirikan gerejamu? Apakah sabda Tuhan mengizinkan pendirian gereja sebebas-bebasnya? Mengapa begitu banyak gereja berdiri tanpa didasari sabda Tuhan? Apakah pemimpin gerejamu sesuai dengan yang dikatakan sabda Tuhan? Pemimpin gereja Katolik sesuai dengan sabda Tuhan. Pemimpin gereja Katolik adalah Petrus yang diangkat Yesus sebagai batu karang, atau artinya dasar iman gereja, dan diangkat jadi Perdana Menteri yang memiliki kuasa otoritas atas kerajaan Allah di dunia, yaitu gereja. Dan paus adalah penerus Petrus. Apakah pemimpin gerejamu dipilih Yesus? Apakah Yesus mengizinkannya menjadi pemimpin? Apa bisa ada pemimpin gereja yang tidak diakui sabda Tuhan? Kalau gerejamu dan pemimpin gerejamu tidak sesuai dengan kitab suci, apakah itu berarti keberadaannya tidak dikehendaki Tuhan? Ataukah memang bisa sesekali tidak alkitabiah itu bisa? Bagaimana dengan penerapan sola scriptura? Apakah pendirian gerejamu dan pemimpinmu berdasarkan ajaran sola scriptura? Kembali lagi seperti yang kami katakan di awal video ini, gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang keberadaannya diakui sabda Tuhan dalam kitab suci, sebagai gereja yang didirikan Yesus atas batu karang Petrus. Dan gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang pemimpinnya sesuai dengan kitab suci, di mana Petrus diangkat sebagai batu karang dasar iman kita. Pengakuan Petrus sebagai pemimpin gereja bukan hanya karena dia diakui sebagai batu karang gereja. Petrus juga pemimpin yang sesuai dengan kitab suci, sebagai Perdana Menteri Kerajaan Allah yang diangkat Kristus Raja. Dan gereja Katolik yang dipercaya sebagai kerajaan Allah di dunia, dan Petrus sebagai pemimpin gereja, sekalian Perdana Menteri Kerajaan Allah di dunia, menambah daftar pengakuan sabda Tuhan akan keberadaan gereja Katolik. Ini yang membedakan gereja Katolik dan gereja-gereja lainnya. Mau mencari gereja yang alkitabiah, gereja Katoliklah yang engkau cari. Jangan lupa like, share video ini jika berkenan, dan subscribe channel ini, serta hidupkan loncengnya supaya dapat pemberitahuan video terbaru kami. Tuhan Yesus memberkati.